Sobat Jelajah Bantul, salam pesona Indonesia. Hadir di podcast Pariwisata Bantul, Mr. Marino, seorang investor asing yang akan mendiskusikan tentang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jelajah Bantul. Hari ini kami berada di studio Dinas Pariwisata. Hari ini ada tamu istimewa untuk Dinas Pariwisata Bantul yang sebentar lagi akan menjadi narasumber dalam talkshow di kesempatan siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya Kwintarto Heru Prabowo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, memperkenalkan narasumber istimewa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah Mr. Marino. Selamat siang, Mr. Marino. Selamat siang, terima kasih undangan saya. Terima kasih. Sehat, Mr. Marino? Apa? Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sekali sudah hadir di studio kami di Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan nanti obrolan ini bisa menjadi salah satu penyemangat bagi kami yang ada di Dinas dan juga masyarakat industri di Kabupaten Bantul. Mr. Marino ini adalah seorang pengusaha asing yang kebetulan juga banyak investasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan nanti bisa kita kenal dengan beliau dan nantinya Bantul bisa lebih berkembang melalui strategi dan apa yang sudah dilakukan Mr. Marino untuk kita bedah berikutnya. Narasumber berikutnya adalah Mas Ari Prabowo. Selamat siang Mas Ari Prabowo. Mas Ari ini lebih dikenal biasanya dengan nama Mas Popo, ini sangat beken sekali. Kegiatannya apa saja Mas Ari? Kegiatannya jalan-jalan sambil bekerja, Pak. Alhamdulillah, sehat sekali. Produktif sekali di anak Bantul muda ini. Matur nuwun sekali Mas Popo sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain juga. Menyingkat waktu, kami izinkan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan nanti bisa kita lihat sudut pandang Mr. Marino ini kepada Bantul. Yang pertama mungkin bisa diceritakan Mr. Marino. Sebenarnya Mr. Marino ini siapa? Apa kegiatannya di Bantul? Dari mana? Dan harapannya apa dia ada di Bantul? Silahkan cerita Mr. Marino. Terima kasih. Saya lahir di Italia. Terus saya semua sekolah saya sampai studi di Swiss. Di Swiss. Mulai bisnis di Swiss dengan bisnis sinema. Saya masuk sinema dengan umur 22. Dari 22 tahun sudah bisnis? Saya waktu umur 22 sudah mulai bisnis. Ketemu orang film produktor. Dia datang sama saya, kasih senario sama saya, harus cari $50.000. Oke. Tapi saya bilang, saya pikir dia bercanda, karena saya tidak ada sambungan dengan sinema sama sekali. Aja gitu. Terus dia bilang kita ada budget kecil, terus ketemu aktor-aktor, ambil orang di jalan dengan muka aneh, ya, seperti Fellini, ya. Tapi tiba-tiba saya pergi ke Paris berapa kali dan saya langsung mengerti potensial untuk sinema ya. Ternyata saya bikin pendek ya, karena lama-lama saya ketemu 13 movie star tinggi sekali. Mereka setuju kerja sama saya dengan harga murah, karena senang lihat orang muda dengan 22 mau sudah coba bikin film. Nah, mereka baik sama saya, datang sampai Swiss. Ternyata kita ketemu $2 juta waktu itu daripada $50.000 ya. Dan kita bikin film di Swiss. Nah, itu saya mulai dengan art seperti itu di Swiss. Nanti saya ikut dengan desain sendiri. Saya desain baju dalam dan dress untuk party. Waktu itu saya tinggal di Jerman. Pergi di pameran, lihat satu stand penuh sekali, penuh. Seperti orang
ada distribusi gratis. Mungkin banyak orang seperti itu ya. Saya tanya-tanya, saya lihat ternyata barang itu made in Indonesia. Oh, sudah tahun berapa itu? 89. 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih ya. 34 tahun lebih. Wah, itu saya sudah connect. Nanti saya kenal sama orang Indonesia, tapi Polandia, Indonesia, Pak Blesinski, yang dia antar saya sampai Indonesia. Saya cari barang itu di Jakarta sampai 1 bulan tidak ketemu. Ternyata satu orang bilang, kalau cari ini kamu harus di Bali, di Kuta. Saya masuk Kuta pertama kali, banyak baju saya. Dari waktu itu saya mulai kerja sama Indonesia, desain sendiri dan ekspor banyak ke Swiss, ke Italia, ke situ. Berarti mulai tahun 90-an sudah masuk di Indonesia ya? Januari 99. Januari 1990. 1990 ya. Januari 1990. Ya, dan habis itu saya juga dengan bisnis kosmetik dan parfum, merek-merek saya distribusi parfum dan merek-merek seluruh Swiss. Satu bisnis lagi yang datang setelah, karena satu bisnis bawa satu bisnis lagi. Mulai dengan satu bisnis, siapa tahu nanti ketemu. Ya, private connection. Terus saya mulai dengan distribusi baju dalam merek tinggi untuk seluruh Asia. Seluruh Asia. Ya. Saya dapat semua Asia untuk distribusi merek-merek tinggi dari Prancis, dari Italia, dengan baju dalam cewek, perempuan. Saya ke Tokyo, organize fashion show besar sekali. Dan saya punya satu percanda dengan itu. Saya harus presentasi baju dalam merek Wolford dari Austria. Kita bikin fashion show di Spiral Hall, Tokyo. Oh, di Tokyo ya. Terus di sana saya harus bicara dengan ambasador dari Austria. Dia orang berdiri, kaku, dia bicara depan orang Jepang itu. Jerman, ada orang Jepang yang translate. Saya coba satu bercanda, saya coba, tapi itu dan susah. Saya belajar satu lembar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ya. Tahu saya bicara apa, pronunciasi saya tidak tahu benar atau tidak, tapi saya 10 menit atau 15 menit bahasa Jepang semua. Presentasi ya. Sentence. Orang Jepang stand up. Aplaus ya. Sampai orang Austria malu lihat saya begitu. Habis Jepang, kita Korea, kita Taiwan, kita Jakarta, Filipina. Dengan Filipina saya organize dengan orang Filipina. Miss Universe 94. Oh, 94? Ya, itu sudah histori saya dengan Miss Universe. Kenapa Miss Universe dulu? Ya. Ya itu sukses. Kemarin Miss India yang menang dunia. Dunia ya. Paling cantik menurut. Terus kalau tepatnya datang di Jogja atau di Bantul. Oh ya. Ya, itu mulai tahun berapa, Mr. Waril? Itu setelah 30 tahun, saya belum pernah tinggal di Indonesia. Saya pulang pergi. Tapi Bali terus atau Jakarta? Oh, iya, Bali. Pertama kali saya datang di Jogja sendiri. Sendiri? 92. Oh, 92 udah di Jogja, Karena saya dengar di Bali semua orang kita ambil barang dari Jogja, dari Jawa. Saya pikir kenapa tidak saya ambil pesawat, saya sendiri ke Jogja. Masuk Jogja satu hari dan
memang saya ke Malioboro karena center di Malioboro. Saya pergi di Malioboro 1 hari keliling-keliling, tapi untuk saya kosong. Lebih banyak pilihan di Bali. Banyak sekali. Saya dari pagi 2 hari, saya cuma 1 hari ambil pesawat malam saya berangkat. Balik lagi ya. Untuk saya mungkin Jogja kosong. Tapi saya salah. Iya. Salah sekali karena berapa kontainer saya ekspor dari Bali. Bayar mungkin 2 kali atau 3 kali lebih mahal. Pilihan lebih sedikit di Bali. Di Bali. Setelah tahu Jogja, ternyata Jogja jauh lebih lengkap ya. Terus saya tidak tahu kenapa ikut satu pameran mebel di Jogja tahun mungkin 18, mungkin 2018 atau 17? 16. 2016 ya. 16. Dan keliling-keliling pameran bagus, senang, wah. Sampai ketemu Mas Popo. Oh, jadi ketemu Popo 2016 ya, Po ya? Ya, kurang lebih. Sekitar 2016 ya. Oke. Mulai kerja sama Mas Popo, dia baik, dia kasih lihat semua positif di Jogja. Karena saya sendiri tidak bisa, karena ada Kasongan, ada Bantul, ada apa lagi? Iya, banyak ya. Mana Mas Timbul di mana? Kasongan. Di Kasongan. Siapa bisa kalau boleh datang sendiri di sini? Siapa guide? Itu memang susah. Itu memang susah. Terus dengan Popo saya lihat potensial di Jogja. Nanti suka juga kultural di sini. Jadi kesan ketemu Popo pertama itu, Popo itu anak baik ya? Baik. Kita mulai pelan-pelan, kita mulai kerja dengan desain atau beli barang dari dia, kita mulai ekspor ke Swiss. Oke. Ya. Nanti kena COVID. Oke. Iya. Tapi itu yang saya mau bilang lagi, dengan COVID tetap Popo baik dan berikut yang kita sudah perjanjian dulu. Biasanya kalau sudah lama tidak ketemu, orang berhenti atau bukan orang tidak mau. Tapi dia tetap kerja, kita semua jadwal kita. Dia tetap. Baik ya. Di situ setelah COVID saya kesini lagi. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, Mas Marino, saya pengen tanya sama Popo dulu ya. Ya, Popo. Mas Popo, kenal Mr. Marino ini tadi di dalam pameran ya awalnya ya. Selanjutnya apa? Komunikasi awal itu kok menjalin bisnis dengan Mr. Marino, apa yang dibicarakan atau yang pengen dikerjasamakan apa awalnya? Ya, Pak Marino ini punya taste tersendiri dibandingkan buyer-buyer lain. Jadi Pak Marino pasti pengen bikin sesuatu yang berbeda, yang orang lain tidak bikin itu. Dan sesuatu yang menarik pasti dia harus ambil. Artinya segala sesuatu yang menarik beliau siap buyer ya, maksudnya ambil untuk peran itu ya. Banyak orderan-orderan yang aneh, harus kombinasikan antara natural, terus antara anak muda, itu Pak Marino makanya gaya saya juga Pak Marino ikut juga. Oh gitu. Nah, dari situ banyak kolaborasi di situ, sesuatu hal yang bagus dan akhirnya ya berlanjut. Gitu. Nah, selanjutnya kan Bantul ini kan tadi kan disebut Pak Marino awalnya di Jogja, ternyata Malioboro kosong, lalu ke Bali, ternyata setelah di Bali ternyata tahu bahwa pusat produksinya di Jogja, dan di DIY ini kan 70% kan produksinya di Bantul sebenarnya, semua craft itu kan ada di Bantul. Nah, terkait dengan potensi ekonomi kreatif gitu, menurut Popo, apakah bisa Pak Marino ini nanti bisa mengangkat ekonomi kreatifnya Bantul? Bisa diceritakan Po gambarannya untuk langkah-langkah ke depan? Wah, sangat bisa sekali karena posisinya dengan pertama
ada ajang exhibition di Yogyakarta, taraf internasional. Di Bantul itu. Apa itu Mas Bobo? Jivina. Oh, Jivina. Yang itu mempertemukan antara buyer dengan pengusaha. Pengusahanya. Ya, terus kehebatannya dibandingkan di Jakarta dan lain-lain. Di Jogja langsung bisa visit factory, langsung bisa datang ke tempat produksinya langsung, langsung pesen langsung pengennya seperti apa, maunya gimana. Nah, itu yang dilakukan Pak Marino. Selama ini, nah, dia makanya kaget bisa langsung datang, langsung pengen ke tempat ini. Produksinya langsung ya. Kalau mungkin kalau di Bali kan hanya sampelnya aja, lihat galerinya di sana. Ya. Itu kontainer, beberapa kontainer yang Pak Marino kirim selama ini taunya ya dibikin di Bali. Tapi ternyata di Jogja ini Pak Marino kaget dengan ini cara bikinnya, cara prosesnya, apalagi Pak Marino selalu custom gitu. Dan pernah ada saya ketika setelah kirim itu saya diajak Pak Marino untuk ke Swiss dan itu saya lakukan, maksudnya Pak Marino pengen ngasih tahu juga bahwa ini loh Eropa, ini loh kamu harus seperti ini kalau mau sukses di Eropa, pasarnya seperti ini. Nah itu Pak Marino selalu ngasih tahu saya mana ya sesuatu yang happening, mana sesuatu yang oke, mana sesuatu ya seperti itu. Nah itu menjadikan saya itu istimewa, maksudnya saya merasa bahwa wah punya buyer yang istimewa sekali ini gitu. Dan akhirnya berlanjut hingga sekarang awal pandemik itu saya dan Pak Marino sepakat untuk membuat PMA, yaitu penanam modal asing untuk di Bantul. Di Bantul. Tapi sudah ada langkah sampai di mana? Sudah, surat sudah selesai, sudah beres. Perizinan sudah? Cuma perizinan sudah juga. Cuman konsentrasi kita kan di pariwisata. Di pariwisata konsentrasi kita dan di restoran, kafe, hotel seperti itu. Nah, ini cocok karena tugasku ini, Bu. Sangat cocok. Ya. Nah, permasalahannya Pak, ada permasalahan. Di PMA itu kan harus lebih detail lagi ya soal masalah. Ternyata kalaupun kita beli lahan, itu kalau lahannya itu hijau, itu kesulitan untuk bangun. Padahal tempat wisata itu kan mendekati alam mendekati ya, itu. Kita tidak mau merusak. Toh apa yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan di situ investasikan itu fasilitas, hanya pendukung fasilitas untuk di wisata tersebut. Dan pengennya kita juga alami, pengennya kita juga bangunan yang semi permanen, tidak membuat itu terus semua rusak diubah bentuk semua ya. Jadi saran Popo ini kurang lebih untuk Bantul mulai harus cermat mana potensi yang harus dikembangkan, termasuk hadirnya PMA, bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan strategi yang tepat agar Bantul lebih cepat tumbuh gitu ya, mestinya ya. Ya, susah nggak sih melayani Mr. Marino itu sebenarnya, Po? Istimewa sekali Pak Marino, hampir malah justru kalau misalkan ya kita lihat sesuatu, lihat ini lokasi ini cocok gitu dengan saya dan Pak Marino terpaut umur yang jauh gitu, justru saya yang capek karena kita jalan jauh gitu ya, ternyata lebih fit jalan itu istimewa, selalu harus jalan. Kalau itu kita mergo postur, posturnya beda terus dengan Mr. Marino. Juga Pak, kalau jam kerja Pak Marino itu bangun pagi sekali, dan kalau pulang ke hotel karena tinggalnya masih di hotel di sini Pak Marino itu kalau pulang malam sekali, pagi bahkan. Jadi jam kerjanya full ya. Nanti itu di hotel dia masih telepon harus karena kan terpaut waktu ya. Itu masih bisnis, mungkin tidur cuma 2-3 jaman itu. Dan tetap sehat ya. Wah, istimewa sekali. Saya kembali ke Mr. Marino. Iya. Mr. Marino kembali. Ini kan tadi kan cerita
Popo cerita banyak hal yang bisa belajar dari Mr. Marino, banyak hal yang bisa didapatkan dari pengembangan untuk bagaimana Bantul harus mengadaptasi dengan kebutuhan dunia kalau memang mau menginternasional gitu. Nah, terkait dengan potensi Bantul tadi, apa sih sebenarnya yang paling menarik kalau menurut Mr. Marino? Kan ada beberapa hal, tapi untuk ketika mulai 2017-18an mengenal Bantul lebih dekat, dan 20 kena pandemi ya. Nah, pasca pandemi ini, apa yang pertama yang akan dilakukan Mr. Marino untuk perhatiannya ke Bantul khususnya? Apa yang dilakukan? Oke, dengan COVID, saya pikir relasi dengan Mas Popo tambah keras, karena dia sendiri di sini, saya sendiri di situ, tapi kita tetap jalan. Untuk continue dengan tanya Bapak, nanti sama Popo saya lihat di Jawa dan di Jogja dan Bantul lagi, orang lebih baik, lebih baik dari orang Bali. Sekarang saya tidak criticize opinion saya. Karena dan mungkin kalau di sini advice saya kalau harus mulai dengan bule, tapi bule lain. Ya, karena bule Bali terlalu banyak dan dari mana. Asalnya dari berbagai negara ya, macam-macam. Kita dengan Popo kalau mau develop pariwisata di sini, kita coba develop satu pariwisata yang sesuai juga dengan mentality orang di sini. Tapi kuncinya di dalam rangka untuk bisa membuat Bantul lebih menginternasional, berarti ada satu kepastian hukum ya, jelas bahwa ketika kontrak jelas, kalau menyediakan lahannya jelas, kalau mau bisnisnya jelas, kalau ngurus perizinannya jelas, kira-kira seperti itu ya, mestinya Bantul. Jadi ada kepastian bahwa ketika masuk aturannya apa, dipenuhi, berarti semuanya harusnya beres. Jangan sampai ada aturan sudah dipenuhi tapi masih mundur-mundur terus gitu, nggak seneng ya? Nah, memang jangan bikin susah untuk asing, tapi memang kita kalau datang di negara bukan negara kita harus aturan itu. Sepakat. Dan integrasi dengan mentalitas dan dengan aturan dan kultur orang di sini. Nah, lalu yang berikutnya, Mr. Marino, jadi beberapa waktu lalu kan Mr. Marino bawa Miss Universe ke sini. Kok bisa bawa Miss Universe? Ceritanya gimana itu? Tunggu, sebelum Miss Universe, saya sudah bawa Miss Afrika di sini. Oh, pernah Miss Afrika? Ya, benar ya? Cuma belum ketemu aku soalnya. Dan kita di sekolah, sama wali kota sudah ada. Sama Bupati. Ya, kita di sekolah apa kemarin? Di SMA 1 Kasihan. SMA 1 Kasihan. Ya, memang saya cerita dari awal sampai sekarang kenapa saya sudah termasuk fashion dan parfum dan kosmetik, baju dalam dan involved dengan Miss itu dan Miss Universe itu dengan Miss Afrika dulu. Miss Afrika kalau nggak salah 2017 bawa di sini. Tapi Miss Universe Switzerland sekarang lebih sukses, saya pikir, karena kita tidak prepare. Tiba-tiba dia tidak tahu. Saya datang di bandara, ada cewek sama saya, ini siapa, itu Miss Afrika. Ya. Tapi tetap sukses, juga. Sekarang Miss Universe, ya. Saya kerja juga dalam Miss Universe Swiss. Nanti tiba-tiba saya ketemu orang Indonesia di sana. Dia orang Tulungagung, kita pikir dia pertama bilang kita bawa ke Tulungagung, saya bilang kita bawa di Bantul, koordinasi sama Mas Popo, itu. Lalu ini kan sekalipun kemarin agak terhambat karena macet ya waktu ke selatan, tapi ternyata beritanya sampai kemana-mana bahwa Miss Universe Switzerland datang ke Bantul gitu. Ada rencana apa sih nanti ke depan, Mr. Marino, yang akan dilakukan untuk Bantul? Saya kerja dengan banyak orang sinema, ya, orang musik juga, dan orang dancing, orang lukis.
kemarin kita lucu-lucu, bercanda, tapi serius. Kan di Ubud sama Popo, dia bilang saya suka rap. Saya panggil di Swiss. Setelah 5 menit setelah, Bapak dapat rap atas nama dia, khusus untuk dia, nama Popo. Oh ya. Itu lagu untuk Popo. Lagu untuk Popo. Oke. Ya, untuk saya kalau semua oke, saya senang ketemu sama semua di Bantul, karena saya rasa semua di sini mau bantu. Oke, siap. Itu rasa lebih bagus untuk saya. Siap. Ya. Kalau saya pergi, saya tahu ada orang stabil di sini dan orang terus kerja. Terus. Itu rasa pertama saya sekarang bagus. Bagus ya. Sama Bapak, sama Popo. Ya. Dan semua orang saya ketemu melalui Mas Popo, semua baik. Oke. Jadi kalau artinya karena punya pengaruh yang kuat, artinya sangat memungkinkan Bantul ini diadakan satu event-event internasional, itu sangat memungkinkan ya. Iya. Apa yang dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan event internasional? Kami harus seperti apa gitu, Bantul? Bisa diceritakan? Anda harus tetap seperti sekarang, dengan open mind, siap, terbuka, terus tolong kita. Siap. Tolong kita ada pertanyaan, kita datang di sini, kita kasih tahu kita butuh apa, dan mudah-mudahan Bapak bisa tolong kita. Insya Allah. Terus kita motivasi tinggi untuk bawa orang di sini untuk bikin Bantul internasional. Mr. Marino nggak tertarik untuk punya rumah di Bantul? Saya mau, tapi baru 1 bulan saya punya kitas. Dari 33 tahun saya sudah di Indonesia. Tidak ada kitas sama sekali. Keliling ke sini, keliling ke situ. Karena tidak ketemu dengan partner yang tolong saya benar. Rasa saya partner dulu, dia takut saya lari sini. Tapi saya tidak begitu. Saya jujur, dan saya kalau orang tolong saya kembali terus. Saya bayangin gini, Mr. Marino. Jadi Mr. Marino kalau berminat itu punya hunian nggak harus besar, di area alam yang indah, entah di lereng gunung, entah di area dekat persawahan gitu, sehingga ketika ke Jogja atau ke Bantul tidak harus ke hotel, tetapi tinggal di sana. Di sana justru banyak bisa orang belajar dari Mr. Marino untuk ngangkat Bantul. Kalau bisa itu. Saya juga untuk kasih tahu, karena saya sudah senang sekali dengan Bantul. Saya antar anak saya, anak saya Lara, itu orang talented sekali. Dia menang prize nomor 1 di Swiss, di sekolah art paling tinggi. Suara ya? Iya. Dalam 600 orang, dia nomor 1. Nomor 1. Ya. Habis itu saya kirim dia ke Amsterdam. Dari Amsterdam dia mau sekolah di Florence, Italia, kan itu Florence di Italia untuk Eropa seperti Yogyakarta. Ya, untuk seniman. Dia sekolah lagi 4 bulan di situ. Nanti dia minta London atau New York. Saya tidak setuju. Saya bilang, kamu ikut saya ke Yogyakarta.
tepuk tangan untuk Mas Marino. Ini hebat sekali. Jadi memang Bantul insya Allah menjanjikan, karena insya Allah gudang seni Indonesia ini Bantul punya. Kreatifnya cukup tinggi, tersebar di mana-mana, dan banyak produk yang lahir dari Bantul. Sehingga mudah-mudahan nanti kita tunggu Clara untuk bisa datang ke Bantul, nanti bisa memberikan warna. Dan saya kira karena dibatasi waktu, mungkin obrolan kita sangat terbatas, pada saatnya nanti kita bisa sambung pada kesempatan lain. Mungkin untuk closing statement dari obrolan singkat ini, apa yang perlu dipesankan Mr. Marino untuk kami di pariwisata, atau untuk Pemda Bantul, dan untuk masyarakat dunia industri kreatif? Oke, saya mau bilang, saya pikir Yogyakarta dan Bantul itu untuk dunia mungkin paling penting untuk kreativitas. Paling penting menurut pengalaman saya. Tapi kalau kita tidak kerja sama dengan buka ke dunia, untuk saya itu masalah besar. Saya pikir orang Indonesia, walaupun kreatif apapun, susah dia keluar dari Indonesia. Ada yang kreatif sekali, tapi dia tidak punya paspor, tidak punya uang untuk pergi ke Hong Kong, untuk pergi ke Italia, pergi kemana-mana. Termasuk relasi jaringan dan sebagainya, penting ya. Dan untuk pengalaman saya lagi, saya bilang di Italia atau di Swiss atau Jerman, mereka tidak peduli Indonesia. Kalau mereka cari art, mereka cari di Italia atau cari di Jerman atau cari di Amerika. Tapi di sini, dengan umur saya, dengan pengalaman saya keliling dunia dan banyak perusahaan di dunia, itu paling kreativitas. Di sini, Pak. Harus kita sekarang kolaborasi ya dengan orang sana, karena saya bisa buka pintu untuk orang kreatif di sini. Saya bisa bawa ke Swiss, bisa bawa ke Italia, bisa bawa ke Dubai, bisa bawa ke mana-mana. Karena kalau mereka sendiri butuh lama lagi. Betul, ya. Tapi kreativitas paling tinggi di sini. Ya. Di sini bisa kerja kayu, besi, resin. Hampir semua bisa dikerjakan ya di sini. Bisa dikerjakan, tapi dunia tidak tahu. Dan kalau orang Indonesia sendiri kemana-mana, artis Indonesia itu apa? Ya, betul. Belum laku. Tapi kalau kooperasi dengan orang asing, pasti laku. Itu untuk itu saya suruh anak saya datang di sini. Jangan ke London, jangan ke New York. Kamu di sini. Dia susah setuju sampai dari sini. Tapi sekarang kita harus perpanjang visa. Tidak mau pulang. Sekarang masih di Jogja atau sudah? Masih di Jogja. Siap. Ya, terima kasih sekali Mr. Marino closing statement-nya. Mas Popo, terakhir pesannya apa, Mas Popo? Saya bisa ke mana-mana, bisa ke Eropa, bisa keliling sampai ke Afrika juga, itu dengan hasil karya kreativitas saya. Jadi untuk teman-teman Bantul terus berkreasi, karena ternyata hasil dari para putra Bantul, pengusaha Bantul, kreativitasnya sampai ke Eropa, ke mancanegara, dan kita layak yang langsung head to head dengan buyer. Jadi tidak perlu lagi harus melewati siapa-siapa, tapi kita bisa langsung sendiri, entah dengan pameran, entah dengan promosi melalui internet, tapi ternyata membuka jalan dan bisa membuka pasar dunia. Terima kasih Mas Popo, Mr. Marino dan Mr. Popo. Obrolan singkat ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa naik di channel YouTube kita, dan mungkin bisa disebarkan ke seluruh blogger maupun siapapun yang bisa punya akses punya pariwisata, agar Bantul mulai dikenal dunia.
kuncinya ternyata diakui oleh investor asing bahwa Bantul ini gudangnya kreatif. Tetapi kreatif saja tidak cukup, harus mampu mendunia, dan syaratnya adalah melakukan kolaborasi, punya hubungan baik dengan tokoh-tokoh ataupun pebisnis yang ada di dunia sana, sehingga kreativitas itu akan diakui oleh dunia. Kira-kira gitu. Saya kira terima kasih sekali untuk obrolan siang hari ini. Terima kasih untuk Mr. Marino, Mr. Popo juga, saya sebut mulai hari ini Mr. Popo. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Dan saya mengakhiri pertemuan ini dari studio Dinas Pariwisata. Jelajah Bantul akan selalu bisa mengisi hari-hari Anda untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Terima kasih, saya Quintar Seru Prabowo. Ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih undangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.